Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, kali ini aku mau siap-siap ya teman-teman. Aku mau OTW ke rumah kakakku karena tadi aku ditelepon sama kakakku, katanya disuruh ke rumahnya mau bikin nasi lemak durian. Nah, nasi lemak di sini bukan kayak nasi lemak Ipin Upin yang pakai sambal tempe teri ya teman-teman, tapi ini dari ketan atau dari pulut yang dimasak pakai santan gitu. Nah, ini temani aku aja dulu ya, siap-siap. Nah, ini aku udah selesai siap-siap ya. Di sini aku mau kunci dulu pintu ya teman-teman sebelum aku berangkat gitu ya, karena takutnya nanti orang masuk kalau nggak dikunci teman-teman. Karena kan anak-anak pergi semua ya, aku, pak suami dan juga anak-anak. Tapi si abang Raja dia nggak pergi ya teman-teman, karena dia juga ada acara futsal sama teman-temannya. Nah, aku di sini siap-siap mau nunggu Maxim dulu ya teman-teman. Kali ini kami berangkatnya pakai Maxim aja karena kami udah nggak ada mobil lagi ya. Nah, di sini anakku yang kecil ngambilin aku sendal ya teman-teman. Dan aku juga udah lama ya teman-teman nggak main ke rumah kakakku. Udah hampir 6 bulanan juga ya, pokoknya semenjak pak suami nggak di sini lagi aku tuh jarang banget main ke rumah kakakku. Nah, kali ini aku nggak lupa ya bawa peralatan perang aku, yaitu aku bawa tripod. Nah, karena aku rencananya di situ nanti mau ngonten ya teman-teman, karena kan udah lama juga ya aku nggak bikin vlog lagi di rumah kakak aku. Nah, itu pun aku sebetulnya bawa gimbal ya teman-teman. Gimbal itu yang bisa berputar 360 derajat gitu, tapi aku nggak tahu nggak bisa digunakan. Udah aku coba, udah aku sambungkan juga ke bluetoothnya juga nggak bisa ya. Akhirnya aku jadikan aja sebagai tripod. Memang tripod itu ya, bedanya itu cuma bisa diputar gitu, pakai kayak ada remote-nya gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku udah sampai aja ya di rumah kakak aku. Nah, inilah cara bikin nasi lemak ya teman-teman. Nasi lemak ala kami orang Sumatera Barat, Pariaman ya. Nah, di situ untuk ketannya udah dicuci bersih ya. Terus kita kasih santan ya teman-teman, nggak lupa daun pandan, terus dimasak sampai santannya tadi menyerap, baru nanti kita pindahkan ke dalam kukusan ya. Persis kayak bikin nasi uduk atau kayak bikin nasi kuning gitu ya teman-teman, cuma bedanya ini kita pakai beras ketan ya. Nah, di sini jangan lupa ya ditambahkan garam ya teman-teman, biar rasa gurihnya itu lebih berasa ya. Nah, di sini kakakku lagi menyiapkan kukusan untuk si nasi lemaknya, karena kan ini udah menyatu ya sama santan tadi. Ini mau dipindahkan ke dalam kukusan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah kering, udah menyerap, baru bisa kita pindahkan ke dalam kukusan. Pokoknya cara masaknya itu gampang banget teman-teman, apalagi kalau dari beras ketan ini cepat kali matangnya ya, karena kan beras ketan itu nggak kayak beras, teksturnya maksudnya nggak begitu keras ya teman-teman. Nah, inilah serunya kalau udah sampai di rumah tantenya anak-anak itu. Nah, dia ngemil-ngemil santai dulu ya teman-teman bareng kakak-kakaknya. Nah, di rumah ini tetap ya yang paling cantik itu kami bertiga aja karena personilnya di sini cowok semua ya. Nah, beginilah keadaannya kalau udah ngumpul ya teman-teman. Biasanya ada sih saudara yang lain, cuma kali ini lagi pada sibuk gitu ya teman-teman.
kakaknya yang lain udah pada sibuk kerja, jadi personil ngumpulnya itu udah berkurang gitu. Nah kebetulan ini juga lagi musim durian ya, jadi kakakku yang satu lagi itu juga sibuk jualan. Nah biasanya kalau aku ngonten di sini pasti rame kan teman-teman. Nah yang udah lama ngikutin video aku pasti udah lihat ya, aku ngonten di rumah kakakku tuh kalau udah ngumpul hebohnya bukan main ya. Kadang-kadang kami itu ngumpulnya itu simpel yang dimakan loh teman-teman, seperti kayak sekarang ini ngumpulnya cuma makan nasi lemak pakai durian aja. Pokoknya nggak perlu yang mewah-mewah atau nggak perlu yang berat-berat juga ya buat cemilannya. Nah ini lanjut ya, sambil nunggu si nasi lemak tadi matang. Di sini aku ngobrol-ngobrol santai dulu sama ponaan ya teman-teman, karena memang udah lama banget aku tuh udah nggak kesini, terus udah lama juga nggak pada ngumpul ya sama anak-anak. Pokoknya kalau udah sampai di sini nih nggak ada ceritanya yang namanya diet ya teman-teman. Pokoknya dietnya kalau udah sampai di rumah kakakku gagal deh teman-teman, karena bermacam-macam cemilan disediakan sama kakak sepupunya si Ade Rafiq ya teman-teman, yang hobi banget dengan jajanan anak-anak. Pokoknya si Ade Rafiq juga di sini mulutnya itu nggak berhenti ngunyah ya. Nah di sini pun aku habis makan ketan durian, malamnya itu sebetulnya kami lanjut lagi bikin mie goreng gitu ya teman-teman, tapi pas makannya nggak aku record gitu kan, pas bikinnya juga nggak aku record, takut durasinya ini kepanjangan nanti terus teman-teman bosan nengok video aku ya. Tapi aku berharap teman-teman senang ya dengan video aku. Semoga aja video aku ini bisa menemani hari-hari teman-teman yang lagi senggang gitu ya. Nah di sini untuk nasi lemaknya udah matang ya teman-teman, karena ini tadi bikinnya 2 kilo nggak cukup ya di kukusan ini, kukusannya itu kecil ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh ngukusnya 2 kali ya teman-teman. Nah pokoknya nasi lemak ini kalau udah ditemani sama durian bikin apa ya, pokoknya bikin gagal diet ya teman-teman, terus bikin candu juga buat makannya. Biasanya sih aku juga sering bikin ya makan ketan pakai durian, tapi kadang aku bikin porsinya itu kayak pulut dikasih kelapa di atasnya gitu ya teman-teman. Kali ini kakakku minta dibikinin yang porsi nasi lemaknya. Nah ini lanjut aja ya, aku salin ke dalam mangkoknya untuk yang pertama, karena dari tadi anak-anak juga udah pada nggak sabar gitu ya nungguin nasi lemaknya. Nah tadi tuh aku pikir waktu kakak aku nelpon itu nasi lemaknya itu udah matang, sampai di situ kami tinggal makan. Ternyata sampai di situ nunggu matang dulu teman-teman baru bisa disantap, karena ponakan aku tuh disuruh ngambil daun pandan, pulangnya itu lama ya teman-teman. Padahal ngambilnya itu di depan rumah, tapi mungkin dia tadi ngobrol santai atau gimana lah sama temannya ya teman-teman. Gimana nih teman-teman di rumah, udah ada yang pernah belum makan nasi lemak pakai durian? Kalau yang belum pernah bikin, ayo dicoba, mumpung lagi musim durian ya teman-teman. Terus mumpung harga durian juga nggak terlalu mahal ya. Pokoknya lagi musim atau lagi banjir ini harga durian itu mulai dari 5.000 ya teman-teman. Nah kebetulan juga aku kalau musim durian nggak pernah beli gitu ya teman-teman, karena kan kakakku nih agen buah ya. Pokoknya setiap musim buah pasti aku tuh nggak pernah beli, mau itu musim buah mangga, mau itu musim duku, rambutan, kayak durian ini aku nggak pernah beli ya teman-teman, karena diantarin terus sama kakakku ke rumah, karena dia kadang ingat ya sama anak-anakku gitu, suka banget dengan buah-buahan, makanya kadang itu diantarin sama abangnya ke rumah. Nah kemarin juga aku diantarin durian ya sama
kakakku, aku juga bikin seperti ini teman-teman. Tapi kali ini disuruh ke rumah untuk bikin menikmatinya kami bersama-sama gitu. Pokoknya momen yang sangat ditunggu, momen yang berkumpul seperti ini ya teman-teman, yang selalu dirindu. Nah biasanya aku seminggu sekali selalu ke rumah kakakku kalau Pak suami ada di sini ya teman-teman. Tapi kali ini memang udah jarang aku kesini ya. Sebetulnya jarak dari rumah aku sama kakakku tuh nggak jauh ya, cuma jalan besarnya itu banyak banget truk-truk besar-besar lewat, truk gandeng gitu. Aku tuh agak kikuk kalau bawa motor ke situ teman-teman. Pokoknya nyaliku hilang lah kalau udah sampai ke jalan mengarah ke sana. Nah karena nasi lemaknya tadi satu kukusan udah matang, ini lanjut aja ya, dibuka sama ponakan aku duriannya. Nah duriannya kecil-kecil tapi isinya itu mantap loh teman-teman. Pokoknya nggak ada yang zonk lah teman-teman untuk duriannya. Rasanya itu legit dan manis walaupun isinya itu nggak begitu tebal ya teman-teman. Tapi pokoknya menurutku ini duriannya best banget deh. Kalau dengan harga yang 5K dengan rasanya pokoknya belen deh teman-teman. Nah ini memang jenis duriannya kecil-kecil ini ya teman-teman. Pokoknya duriannya itu dari Pasaman kalau nggak salah aku ya teman-teman, dari Sumatera Barat gitu. Terus ada juga yang dari Solo, dari Alahan Panjang gitu juga ya teman-teman duriannya. Nah ini langsung aja ya dimasukin dulu ke dalam piring, nanti tinggal ditata-tata gitu ya ke dalam nasi lemaknya yang mau dikasih durian. Pokoknya yang penasaran dengan rasanya boleh dirikuk di rumah ya teman-teman. Bikinnya juga nggak begitu ribet kalau menurut aku ya. Nah di sini dibantuin ya sama si Abang Rafa buat ngumpulin sampahnya ke dalam karung ini teman-teman, biar nanti pas buanginnya itu enak gitu ya, tinggal diangkat aja untuk karungnya. Pokoknya pas ngupas ini mulut pun nggak berhenti ya buat nyobain rasanya. Setiap dikupas langsung dicoba gitu, dan ujung-ujungnya kelupaan kalau udah kebanyakan makan durian. Nah itu pokoknya kalau udah kebanyakan makan itu rasa tenggorokan itu rasanya panas banget ya teman-teman. Nah di sini langsung aja ya kakakku nyiapin untuk nasi lemaknya, karena kan anak-anak udah pada nggak sabar ya buat rasain nasi lemak. Nah ini kelihatan kecil kali ya teman-teman videonya aku, karena aku bawa tripod itu yang pendek, jadi kelihatan dari bawah ngambilnya itu, jadi pada tiru semua ya untuk muka, untuk badannya. Tapi yang pastinya videonya jelas itu aja ya teman-teman. Pokoknya kalau udah musim durian ini kalau kata Dek Rafiq, ubur-ubur ikan lele, makan durian dulu le, soal sakit nanti kita obat ya le. Nah caranya seperti ini teman-teman, kita taruh nasi lemaknya di atas piring, terus baru kita taruh durian. Nah kelihatan kan isinya itu kuning banget loh teman-teman. Pokoknya pas ngedit video ini aku ngiler lagi gitu ya teman-teman, pengen lagi makan nasi lemak sama durian. Nah kalau yang mau beli durian yang tinggal di daerah Kota Pekanbaru boleh ya teman-teman. Karena kakakku ada 2 lapak di daerah Pekanbaru ini ya. Di daerah Garuda Sakti juga ada 1, yaitu dekat kantor lurah. Terus daerah Jalan Pertanian 1 gitu teman-teman. Kalau untuk daerah Duri juga ada teman-teman, yaitu depan Pasar Minggu Duri itu. Pokoknya nama lapaknya itu Lapak Wak Tanjung ya teman-teman. Yang area Pekanbaru boleh ya coba beli di sana. Kalau nggak percaya soal rasa boleh diadu ya teman-teman. Pokoknya nggak kaleng-kaleng deh kalau soal rasa ya. Nah sebanyak yang dibuka sama ponakan aku tadi itu belum ada kami yang rasanya itu tawar gitu ya teman-teman. Kayak kemarin yang waktu adekku beli di kampung durian besar-besar memang gitu teman-teman, tapi rasanya itu zonk semua loh teman-teman. Pokoknya kalau kali ini memang puas banget rasanya,
menikmati makan durian. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, bantu support channel aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya ya, agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru aku. Dan semoga aja video aku ini bisa menghibur, bisa menginspirasi teman-teman semua ya, dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ada nggak ya teman-teman orang yang nggak suka dengan durian? Karena si Ade Rafiq memang nggak suka banget dengan durian teman-teman. Aku cium aja baunya ke dia itu langsung kabur loh teman-teman. Katanya itu baunya itu busuk. Nah, gimana nih menurut teman-teman di rumah? Kalau yang ada boleh ya komen-komen di kolom komentarnya aku. Rasanya itu aneh aja loh teman-teman, lihat orang gak suka dengan durian, padahal kan durian ini termasuk buah yang paling disukai orang ya teman-teman. Walaupun buahnya ini seperti buah musiman gitu ya, kan dia cuma berbuah itu dalam setahun itu, kalau nggak salah aku cuma 1 kali gitu ya teman-teman. Pokoknya dalam 1 tahun pasti ada yang namanya musim durian gitu ya. Nah, di sini aku santai dulu ya menikmati nasi lemak durian. Nah, saking enaknya itu sampai jari pun dijilat-jilat gitu ya teman-teman. Pokoknya nggak boleh ada yang bersisa gitu. Nah, ini kebetulan pas buka ponan aku dapat lagi yang isinya itu legit manis gitu teman-teman. Nah, di sini dia nawarin ke aku lagi teman-teman. Pokoknya pak suami aja pas makan gitu, kalau dihitung, kalau disatukan mungkin ada sekitaran 4 biji durian dia satu orangnya teman-teman. Karena kan dia comot satu, ujung-ujungnya nggak kehitung yang berapa dimakan gitu. Nah, tipsnya kalau kita makan durian ini supaya badan kita itu nggak panas, kita harus banyak konsumsi air putih ya teman-teman. Terus kata orang tua dulu, kita tuh minumnya itu biar nggak mabuk durian itu dari kulitnya itu loh teman-teman. Kayak ditaruh air di kulitnya itu, terus kita minum dari kulitnya itu. Katanya itu bisa menghilangkan mabuk durian gitu ya, atau keracunan durian. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.